Malam itu, Brebes diguyur gerimis tipis. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal basah. Di sebuah gudang sederhana, seorang lelaki berusia 30 tahun berdiri tegak di samping truk canter merah modifikasi yang mengilap diterpa cahaya lampu. Rambutnya model Mandarin, wajahnya tegas, tubuhnya kekar terbungkus jaket jeans lusuh yang jadi ciri khasnya. Dialah Raden alias Pirang, sopir yang dikenal ramah dan santun, tapi juga berani menanggung beban berat di jalanan. Di bak belakang, bawang merah yang sudah ditata rapi terikat dengan jaring besi. Jumlahnya belasan ton, hasil panen petani Brebes yang harus sampai ke Palembang. Buat sebagian orang, bawang merah itu sekadar komoditas. Tapi bagi Raden, itu adalah napas hidup, rezeki petani kecil yang menaruh harap pada setiap roda truknya. Keringat para petani, doa-doa para ibu rumah tangga, dan masa depan anak-anak sekolah, semuanya tertumpu pada keberhasilan perjalanan ini. Mesin canter meraung, memecah sepi. Raden duduk di balik kemudi, menyalakan rokok, dan menarik napas dalam. Asapnya membentuk bayangan tipis di kabin. Matanya lurus menatap ke depan, menembus jalan gelap yang seakan tak berujung. Ia tahu, jalan Brebes Palembang bukan sekadar lintasan biasa. Ada jalur rawan, ada begal, ada calo liar, bahkan preman pasar yang siap memangsa. Namun, bagi seorang sopir, jalan raya adalah takdir. Dan malam itu, takdir sedang menantangnya. Di kejauhan, suara klakson bersahut-sahutan. Deretan truk lain sudah lebih dulu meluncur, sebagian mengangkut sayur, sebagian membawa besi, dan ada pula yang kosong tapi tetap waspada. Hati-hati, Den, ujar seorang sopir tua di warung kopi dekat gudang tadi. Palembang itu bukan cuma jauh, tapi juga ganas. Apalagi pasarnya, dikuasai Kalabendu. Semua orang tahu siapa dia. Raden hanya tersenyum kecil, mengangguk sopan, tanpa berkata banyak. Ia tidak suka bicara banyak, karena baginya, tindakan lebih lantang dari 1000 kata. Ketika truk mulai melaju di jalanan basah, hujan reda, meninggalkan aroma tanah bercampur aspal. Lampu-lampu kota semakin jauh di belakang, digantikan kegelapan jalur pantura yang sunyi. Sesekali, Raden menginjak rem, menghindari lubang jalan. Sesekali pula ia menyalakan lampu tembak untuk menembus kabut tipis. Meski begitu, tangannya tetap tenang di setir, seolah sudah menyatu dengan mesin dan roda. Namun, dalam ketenangan itu, pikirannya tidak pernah lengah. Nama Kalabendu yang tadi disebut sopir tua itu terus bergema di kepalanya. Preman pasar yang konon tak pernah terkalahkan. Orang yang sudah puluhan tahun memeras, memalak, dan menebar teror. Setiap sopir yang masuk ke pasar Palembang selalu terpaksa menyerahkan jatah, atau pulang dengan tubuh babak belur. Raden menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kalau memang takdir mempertemukan kita, biarlah aku hadapi sendiri, gumamnya. Kilatan petir menyambar langit, seakan menandai dimulainya perjalanan panjang itu. Ban truk menghantam aspal, meninggalkan cipratan air yang berhamburan. Di dalam kabin, hanya ada detak jarum jam, deru mesin, dan nyala rokok yang sesekali padam di ujung bibir Raden. Ia tahu, malam itu bukan sekadar perjalanan mengantar barang dagangan. Malam itu adalah awal dari sebuah pertaruhan besar, antara keberanian dan kekejaman, antara kesabaran dan teror. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya keluar dari Brebes sudah membuka pintu menuju medan yang akan menguji seluruh jiwa dan raganya. Raden Pirang bukanlah sopir sembarangan. Sejak usia belasan, ia sudah terbiasa ikut ayahnya mengantar hasil panen dari Brebes ke berbagai kota besar. Dari sanalah ia belajar arti kesabaran di jalanan, juga arti menjaga nama baik. Orang-orang pasar mengenalnya sebagai sopir yang ramah, tak pernah memaki meski jalannya dihalangi, dan selalu ringan tangan menolong sopir lain yang kesusahan. Namun, di balik semua itu, tubuh kekar dan tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, keberanian yang sulit ditaklukkan. Gaya rambut Mandarinnya membuatnya mudah dikenali. Ada yang mengira ia sok gaya, ada yang bilang ia ingin terlihat garang. Padahal bagi Raden, itu hanyalah ciri yang membuatnya berbeda dari sopir lain. Jaket jeans lusuh yang selalu ia kenakan pun punya cerita panjang. Jaket itu adalah peninggalan almarhum ayahnya, yang dulu juga seorang sopir. Setiap kali mengenakannya, Raden merasa seakan ayahnya masih duduk di samping, mengawasi perjalanan panjangnya. Di kalangan sopir lintas, Raden dijuluki Pirang,
karena warna rambutnya yang sempat di-bleaching ketika muda. Julukan itu melekat hingga kini, meski warna rambutnya telah kembali hitam sebagian. Bagi Raden, nama itu bukan lagi soal gaya, tapi tanda bahwa ia sudah diakui di jalur lintas. Dan pengakuan itu bukan datang dari gagah-gagahan, melainkan dari sikapnya yang santun, sabar, dan selalu berani menanggung resiko. Namun, tidak semua orang melihatnya dengan mata yang sama. Beberapa preman kecil yang pernah mencoba mengganggu muatannya tahu betul bagaimana kerasnya tangan Raden. Meski ia bukan tipe yang suka mencari masalah, sekali ia diusik, ia akan berdiri tanpa mundur. Aku tak pernah memulai, tapi aku tak akan lari kalau dipaksa melawan, begitu prinsip hidup yang selalu ia pegang. Di perjalanan menuju Palembang kali ini, prinsip itu kembali diuji. Sopir-sopir lain sudah banyak yang mengingatkan. Mereka bilang, jangan macam-macam dengan Kalabendu. Dia bukan preman sembarangan, Pirang. Dia itu raja pasar, orangnya kejam, licik, dan punya anak buah puluhan. Raden hanya menanggapi dengan senyum tenang. Baginya, rasa takut hanya akan membuat orang semakin lemah di hadapan tirani. Sambil memegang setir, pikirannya kembali pada sosok Kalabendu. Nama itu bukan sekadar kabar angin. Ia pernah mendengar cerita sopir yang muatannya dibakar hanya karena menolak bayar jatah. Ada juga pedagang yang dipukuli di depan umum karena menolak ikut aturan Kalabendu. Raden tahu, cepat atau lambat, ia akan dipaksa berhadapan dengan orang itu. Tetapi berbeda dengan sopir-sopir lain yang memilih tunduk, Raden punya keyakinan lain, bahwa ketenangan dan keberanian bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada kepalan tangan. Ia tidak mau melawan dengan amarah. Jika waktunya tiba, ia ingin membuktikan bahwa kejahatan tidak selamanya bisa menang hanya dengan kekerasan. Dan malam itu, di kabin truk yang terus melaju menembus gelap, Raden bersumpah dalam hati, apapun yang menantinya di Palembang nanti, ia tidak akan mundur. Karena setiap roda yang berputar membawa bukan hanya muatan bawang merah, tapi juga kehormatan seorang sopir jalanan. Di sudut kota Palembang, jauh sebelum fajar menyingsing, ada sebuah pasar yang selalu ramai sekalipun malam. Bukan karena aktivitas jual beli yang jujur, melainkan karena aturan tak tertulis yang ditegakkan oleh tangan besi seorang bernama Kalabendu. Puluhan tahun ia memegang kendali, membuat pasar itu seperti kerajaan kecil. Tak ada barang yang boleh masuk tanpa restunya. Tak ada sopir atau pedagang yang berani melangkah tanpa menyerahkan upeti. Kalabendu adalah sosok besar berotot, wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya seperti api yang bisa membakar nyali siapa saja. Ia tidak sekadar preman, tapi penguasa bayangan yang memiliki jaringan luas. Pedagang besar tunduk padanya, sopir lintas takut padanya, bahkan aparat setempat pun lebih memilih memalingkan muka daripada berurusan dengannya. Kalabendu adalah hukum, begitu bisik orang-orang pasar setiap kali nama itu disebut. Di warung-warung kecil sekitar terminal barang, kisah tentang Kalabendu selalu jadi bahan obrolan. Ada yang bercerita tentang sopir dari Lampung yang dipukuli habis-habisan karena telat membayar jatah. Ada pula kisah pedagang bawang yang terpaksa gulung tikar karena menolak aturan harga yang ia tentukan. Semakin lama cerita-cerita itu beredar, semakin besar pula wibawa sang preman, menumbuhkan ketakutan yang membuatnya seolah tak tersentuh. Raden mendengar semua cerita itu dari sopir-sopir yang ditemuinya di perjalanan. Malam sebelumnya, saat singgah di Pelabuhan Merak, seorang sopir tua bahkan berkata dengan wajah pucat, "Kalau kau bawa bawang merah ke Palembang, dan bersiaplah. Itu barang yang paling dia incar. Dia bisa atur harga sesuka hati. Kalau kau tak mau tunduk, kau bisa pulang dengan tangan kosong, atau bahkan tak pulang sama sekali." Kata-kata itu terus terngiang sepanjang jalan. Namun, semakin banyak cerita itu ia dengar, semakin bulat tekad Raden. Baginya, ketakutan yang menjerat para sopir dan pedagang adalah rantai yang harus diputus. Tak bisa dibiarkan seorang manusia menginjak harga diri ribuan orang hanya karena kekerasan, batinnya, sambil menggenggam erat setir. Api kecil mulai menyala dalam dadanya, bukan api amarah, tapi api tekad yang membara dalam keheningan. Sementara itu, di pasar Palembang sendiri, Kalabendu sedang duduk di kursi kayu panjang, menghisap rokok kretek dengan santai. Sekelompok anak buahnya datang melapor, "Bos, ada kabar. Ada truk bawang merah dari Brebes dalam perjalanan." Sopirnya katanya keras kepala, namanya Raden, biasa dipanggil Pirang. Kalabendu menyipitkan mata, lalu tertawa pendek. "Pirang,
Siapapun dia, begitu masuk ke wilayahku, dia bukan siapa-siapa. Siapkan anak-anak, aku ingin lihat sendiri orang yang katanya berani itu. Malam itu, kabar kedatangan Raden sudah lebih dulu sampai ke telinga Kalabendu. Pasar yang biasanya riuh kini menyimpan ketegangan. Seolah seluruh orang menunggu, apakah sang sopir berambut Mandarin itu akan tunduk seperti yang lain, ataukah ia benar-benar punya nyali melawan sang Raja Pasar. Di atas jalanan basah yang memanjang ke arah Palembang, truk merah baja milik Raden terus melaju. Ia belum tahu bahwa di ujung perjalanan, bukan hanya pasar yang menantinya, melainkan juga sebuah pertarungan panjang antara nyali baja dan kekuasaan gelap yang sudah bercokol puluhan tahun. Truk canter milik Raden bukan sekadar kendaraan. Ia menyebutnya, Merah Baja, sebuah mesin perkasa yang sudah menemaninya bertahun-tahun menembus jalur lintas Jawa Sumatera. Cat merah mengilap membalut bodi, sementara mural bergambar naga hitam terlukis garang di sisi bak. Lampu tembak di bagian depan memantulkan cahaya tajam, sanggup menembus kabut pekat sekalipun. Di dunia para sopir, truk ini bukan hanya alat kerja, tapi juga jati diri. Mesin di balik kapnya sudah banyak dimodifikasi. Knalpot besar menggeram berat, menggetarkan jalan ketika pedal gas diinjak. Ban belakang lebih tebal dari biasanya, dibuat khusus untuk menahan beban belasan ton bawang merah. Setiap baut, setiap ukiran di setir, adalah hasil kerja keras dan cinta seorang sopir kepada tunggangannya. Merah Baja, bukan cuma milik Raden, ia sudah jadi bagian dari dirinya. Di dalam kabin, suasananya jauh dari kata sederhana. Jok dibalut kulit hitam, setir dilapisi karet tebal agar mantap digenggam, dan di dashboard tergantung tasbih peninggalan ayahnya. Radio tua kadang masih mengalunkan dangdut lawas atau berita jalan. Di kaca depan, stiker bertuliskan, "Sabar itu kekuatan," menempel jelas, menjadi pengingat bagi siapapun yang melihatnya. Bagi Raden, truk ini adalah rumah kedua. Ia tidur di kursi panjang belakang kabin, makan di atas kap mesin dengan bekal sederhana, dan berdoa di atas aspal sebelum kembali menyalakan mesin. Semua kenangan perjalanan panjang tersimpan di dalamnya, dari tawa bersama kawan-kawan. Sopir hingga luka-luka perkelahian di jalur lintas. Truk ini menjadi saksi bisu bahwa hidup seorang sopir bukan hanya soal mengantar barang, melainkan juga menjaga kehormatan. Orang-orang di pasar dan terminal sering berkata, kalau Merah Baja lewat, semua orang tahu pirang ada di belakang setir. Suara mesinnya yang khas membuatnya mudah dikenali bahkan dari jauh. Dan tak jarang, kehadiran truk itu memberi rasa aman bagi sopir-sopir lain yang ikut konvoi. Ada keyakinan bahwa bersama Raden, mereka bisa menghadapi apa saja di jalan. Namun, justru itulah yang membuat nama Raden makin cepat sampai ke telinga Kalabendu. Anak buahnya melaporkan, "Bos, truknya beda dari yang lain. Cat merah, ada mural naga. Kelihatan gagah sekali. Orang itu sepertinya bukan sopir biasa." Kalabendu hanya meringis sinis, mengembuskan asap rokok, lalu berkata pelan, "Bagus, semakin mencolok, semakin mudah untuk kutundukkan." Di sisi lain, Raden yang sedang melaju di jalan lintas tak banyak peduli pada komentar orang. Ia hanya menggenggam setir erat, memastikan muatannya aman sampai tujuan. Baginya, setiap bawang merah di bak itu adalah titipan. Ia tidak tahu bahwa truk yang begitu ia cintai sudah menjadi simbol perlawanan diam-diam, bukan hanya melawan jarak dan waktu, tapi juga melawan tirani pasar. Dan di kegelapan malam yang memanjang, suara mesin Merah Baja terus menggema. Setiap putaran roda mendekatkannya pada Palembang, dan setiap kilometer yang ia lewati, semakin mempertemukan dirinya dengan takdir, pertemuan yang tak terelakkan dengan Kalabendu. Malam kian larut, jalanan Pantura terbentang seperti ular hitam tak berujung. Lampu-lampu neon dari warung pinggir jalan berkelip samar, menemani deru mesin truk yang terus melaju. Di balik setir Merah Baja, Raden memicingkan mata. Hujan tipis baru saja reda, meninggalkan jalan licin penuh genangan. Ia tahu, malam seperti ini adalah waktu yang paling disukai para begal dan calo liar untuk beraksi. Tak lama kemudian, tanda-tanda bahaya muncul. Dua motor melaju sejajar di depan, zigzag menutup jalan. Raden mengenal gaya mereka, bajing loncat yang biasa memaksa truk berhenti. Salah satu pengendara menoleh ke belakang, menyalakan rokok, seolah memberi sinyal kepada kawannya. Raden tetap tenang, tangannya mantap di setir. Ia tidak mau panik, karena sedikit saja salah langkah, muatan bawang merah bisa terancam. "Woi, minggir, Den."
Teriak salah seorang sopir truk di belakang melalui radio HT. Itu anak-anak liar, biasa pala sopir malam-malam. Raden hanya menjawab singkat, tenang, biar aku yang urus. Kalimat itu diucapkan dengan suara rendah, tapi penuh keyakinan. Ketika motor-motor itu mencoba memepet, Raden menurunkan gigi, lalu menginjak gas. Mesin merah baja meraung, membuat tubuh truk berguncang keras. Seketika kedua motor tersisi oleh hempasan angin dan cipratan air genangan. Preman-preman jalanan itu berteriak marah, tapi tak berani mendekat lagi. Mereka tahu, sopir di balik truk merah itu bukan sopir sembarangan. Namun ancaman tidak berhenti di situ. Beberapa kilometer kemudian, sebuah pos bayangan tampak di pinggir jalan. Beberapa orang berkaus oblong duduk santai sambil mengacungkan senter ke arah truk. "Berhenti, setor dulu," teriak mereka. Sopir-sopir lain yang ikut konvoi langsung melambat, sebagian pasrah menyerahkan uang kecil agar bisa lewat. Tapi Raden berbeda, ia menyalakan lampu tembak, membutakan mata para calo itu sejenak, lalu tancap gas. Merah baja melesat bagai peluru, meninggalkan pos bayangan itu hanya dengan debu dan sumpah serapah. Sopir-sopir lain yang menyaksikan aksi itu berdecak kagum. "Pirang gila, kalau bukan dia, sudah pasti dipalak abis," kata seorang sopir muda dari belakang. Mereka sadar, keberanian Raden bukanlah nekat tanpa tujuan. Ia ingin menunjukkan, bahwa jika satu orang berani melawan, maka rantai ketakutan bisa diputus. Raden sendiri tetap tenang, matanya fokus pada jalan, meski hatinya tahu bahwa kejadian-kejadian kecil ini hanyalah pemanasan. Di ujung perjalanan, bukan bajing loncat atau calo liar yang menantinya, melainkan sosok yang jauh lebih berbahaya, Kalabendu. Jika preman jalanan saja bisa membuat banyak sopir gentar, apalagi raja pasar yang sudah berkuasa puluhan tahun. Dan malam itu, di tengah jalanan Pantura yang masih basah, Raden berbisik pada dirinya sendiri, bukan hanya bawang merah yang kubawa, tapi juga keberanian semua sopir yang selama ini diperas dan diinjak. Merah baja terus melaju, roda-rodanya berputar menembus malam, mendekatkan Raden pada ujian sebenarnya. Pagi mulai mereka di Cakrawala, namun kabut tebal masih menyelimuti pelabuhan Merak. Raden menarik napas dalam saat memarkir merah baja di sisi dermaga. Angin laut yang dingin menerpa wajahnya, membawa aroma garam dan bensin. Ia menatap kapal feri besar yang siap menyeberangkan truk-truk lintas Jawa ke Sumatera, menyadari bahwa perjalanan panjangnya belum setengah jalan. Di warung kopi dekat dermaga, sopir-sopir lain sudah berkumpul. Mereka berbicara rendah, beberapa menatap Raden dengan rasa ingin tahu bercampur hormat. Seorang sopir tua, yang wajahnya keriput penuh pengalaman, mendekati Raden. "Pirang, kau baru kali ini menyeberang, tapi aku dengar kau sopir yang tak kenal takut," ucapnya pelan. Raden mengangguk, tak banyak bicara, membiarkan aura tenangnya berbicara sendiri. Percakapan berlanjut, sopir tua itu menceritakan pengalaman pahitnya menghadapi Kalabendu. "Dulu, muatan kami hampir habis terbakar hanya karena menolak bayar jatah. Anak buahnya begitu brutal, aku masih ingat wajah mereka, penuh amarah dan keganasan. Banyak sopir yang patah semangat, bahkan ada yang enggan kembali." Kata-kata itu membuat Raden menunduk sejenak, memikirkan strategi untuk perjalanan ke depan. Seorang sopir muda menimpali, Kalabendu itu bukan cuma preman. Dia penguasa pasar, setiap pedagang, setiap sopir, dia atur semuanya. Kalau kau tidak tunduk, mereka akan membuatmu menyesal sampai tuntas. Suara itu menggema di sudut warung, menambah ketegangan yang sudah terasa sejak Raden menjejakkan kaki di pelabuhan. Raden hanya menatap lurus ke arah laut. Ia tahu ancaman itu nyata, tapi ia juga sadar, ketakutan sopir lain tidak boleh menular kepadanya. "Tak apa," gumamnya pelan, "kalau harus menghadapi Kalabendu, aku akan hadapi dengan kepala dingin. Bukan dengan amarah, tapi dengan strategi dan nyali." Napasnya yang dalam mengisyaratkan kesiapan mental yang matang. Beberapa sopir mencoba menghibur diri dengan canda, tapi semua mata tetap waspada. Suasana pelabuhan yang biasanya riuh, kini terasa tegang. Raden menatap truknya, merah baja, yang terparkir gagah di pinggir dermaga. Ia tahu, kendaraan itu bukan sekadar alat, tapi simbol perlawanan yang akan mengiringinya menghadapi tirani Kalabendu. Saat kapal feri mulai berangkat, deru mesin menggelegar, mencampur aroma bensin dan laut. Truk-truk satu persatu menaiki geladak. Raden menyalakan lampu tembak untuk menembus kabut tebal, menandai keberanian dan keteguhan hatinya.
Setiap putaran roda membawa Raden lebih dekat pada ujian sebenarnya, sebuah pasar yang tak pernah mengenal belas kasihan. Dan saat merah baja menembus kabut pagi itu, Raden tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar mengantar bawang merah. Ini adalah perjalanan yang akan menguji kesabaran, keberanian, dan ketenangannya. Di seberang laut, di sisi lain Palembang, nasibnya dan keadilan bagi sopir lain sudah menanti. Gerbang masuk Palembang tampak di kejauhan, diterangi lampu jalan yang berkelip temaram. Jalanan sempit penuh kendaraan memaksa Raden menahan napas dan fokus penuh. Deru mesin merah baja menembus udara malam, seolah menandai kehadiran seorang sopir yang berbeda dari yang lain. Di balik kesantunannya, ada keberanian yang menunggu momen untuk diuji. Sejak keluar dari kapal feri, Raden sudah merasakan perubahan suasana. Jalanan yang awalnya lengang kini dipenuhi truk-truk kecil, motor-motor yang berseliweran, dan pedagang yang menata barang dagangan di tepi jalan. Semuanya tampak normal, namun Raden tahu di balik senyum pedagang dan riuh kendaraan, ada ketakutan yang tersimpan, ketakutan pada satu nama, Kalabendu. Sepanjang jalan, Raden memperhatikan setiap sudut. Anak-anak muda dengan kaos oblong menatapnya dengan waspada, beberapa bahkan berani menepuk kap truk untuk menguji reaksi. Tapi Raden tetap tenang, tidak terpancing, hanya menggenggam setir lebih erat dan mengatur napas. Ia tahu, kota ini milik mereka yang berani, dan keberanian itu tidak datang dari kemarahan, melainkan dari ketenangan yang terasah. Di persimpangan pasar, beberapa sopir lain yang telah menyerah pada aturan Kalabendu tampak mengalihkan pandangan. Mereka takut menatap Raden, takut ikut terlibat. Namun di mata Raden, ketakutan itu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyalakan lampu tembak, membuat siluet truk merahnya terlihat jelas, seolah menantang kota untuk menguji keberaniannya. Tiba-tiba, seorang pemuda menepuknya plak kaca truk sambil berteriak, "Bos, bayar dulu." Setoran masuk pasar, Raden menahan napas sejenak, lalu menatap lurus ke matanya. "Aku tidak membayar siapapun yang memeras pekerja keras. Jalanilah hidupmu tanpa menindas orang lain," ucapnya tenang, namun suaranya cukup lantang untuk membuat beberapa orang terdiam. Beberapa pemuda itu saling berpandangan, ragu. Mereka belum pernah melihat sopir yang menghadapi mereka dengan kepala dingin, bukan dengan amarah atau kepanikan. Mereka menyadari, Raden bukan sopir biasa, ia membawa sesuatu yang lebih besar daripada muatan bawang merah, ia membawa keberanian yang menantang ketakutan yang telah lama menghantui pasar. Roda merah baja terus berputar, menembus gang-gang sempit, meninggalkan aroma bensin dan tanah basah. Setiap putaran roda seolah menggema di jalanan, memberitahu siapa yang kini menaklukkan ketakutan malam itu. Raden merasakan ketegangan kota ini, tapi sekaligus semangat yang mulai tumbuh dalam diri pedagang dan sopir lain. Dan saat ia melewati gerbang resmi Palembang, Raden menatap lurus ke depan. Di ujung jalan, bayangan kekuasaan dan kekejaman sudah menanti, Kalabendu, sang penguasa pasar. Namun bagi Raden, rasa takut itu tidak ada. Ia hanya punya tekad, kesabaran, dan nyali baja yang siap menentang ketidakadilan. Sesaat setelah melewati gerbang Palembang, ketenangan Raden terganggu. Dari gang sempit di sisi jalan, sekelompok anak buah Kalabendu muncul, menghalangi jalannya. Mereka mengenakan jaket lusuh, wajah penuh tatapan tajam, dan senjata seadanya di tangan. Suasana seketika mencekam, udara terasa panas meski matahari belum sepenuhnya meninggi. Seorang dari mereka, bertubuh besar dan berotot, melangkah di depan. "Hei, sopir, setor dulu, jangan pikir bisa masuk tanpa bayar," teriaknya, suara serak dan penuh amarah. Sopir-sopir lain yang lewat cepat menghindar, sebagian menuruti permintaan, sebagian diam ketakutan. Namun Raden tetap tenang, menahan napas, matanya menatap lurus ke anak buah itu. Raden menurunkan kaca truk, suara tenangnya terdengar jelas. "Aku tidak membayar siapapun yang memeras orang lain. Aku hanya mengantar bawang merah ini, pekerjaan yang halal. Jangan ganggu orang yang bekerja keras." Kata-kata itu dilontarkan tanpa nada emosi, namun penuh ketegasan. Seketika, beberapa anak buah Kalabendu terdiam, tidak menyangka ada sopir yang berbicara dengan keberanian seperti itu. Tapi ketenangan Raden tidak membuat mereka mundur. Salah seorang menendang bak truk, membuat dentuman keras terdengar. "Berani banget, kalau kau tidak bayar, kita bakar muatanmu," ancamnya sambil menatap tajam. Jantung Raden berdegup kencang, tapi ia tetap menguasai diri. Ia tahu,
Kepanikan adalah musuh terbesarnya saat menghadapi preman sekelas Kalabendu. Raden memutar setir perlahan, sambil menekan pedal gas dengan teknik yang telah ia latih bertahun-tahun. Truk merah baja itu berguncang, namun tetap stabil. Debu beterbangan, cipratan air dan lumpur melompat, membuat anak buah preman itu terjengkang mundur sejenak. Sebagian berteriak marah, namun Raden sudah menatap lurus ke depan, menandakan ia tidak akan mundur. Beberapa sopir lain yang melihat kejadian itu dari jauh mulai tersadar. Mereka menahan napas, kagum sekaligus khawatir. Jika Raden berhasil melewati ini tanpa kehilangan muatan, maka itu adalah simbol bahwa keberanian dan ketenangan bisa menantang ketakutan yang telah lama menghantui pasar Palembang. Anak buah preman itu akhirnya mundur, namun salah satu dari mereka tetap berdiri di tengah jalan, menatap Raden dengan mata penuh dendam. Raden menyalakan lampu tembak, cahaya tajam menyorot lurus ke wajah anak buah itu. Tidak ada kata, hanya tatapan yang mengatakan, "Aku siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangiku." Dan saat merah baja melaju meninggalkan mereka, Raden merasa ketegangan semakin memuncak. Ini baru permulaan. Pasar yang dikuasai Kalabendu menunggu, dan setiap langkah berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia harus menggunakan strategi, kesabaran, dan nyali baja yang sesungguhnya. Gelap malam menelan jalanan Palembang. Lampu-lampu jalan yang remang hanya cukup memberi garis batas pada aspal basah. Raden menekan pedal gas merah baja, laju truk stabil namun cepat. Dari belakang, terdengar suara mesin motor dan teriakan. Anak buah Kalabendu ternyata tidak mau mundur begitu saja. Mereka mengejar, mencoba menghalangi setiap langkahnya. Raden menarik napas dalam, menajamkan fokus. Jalanan malam ini sempit dan licin, penuh tikungan dan genangan air. Satu kesalahan bisa membuat muatan bawang merah bertumbangan, atau lebih buruk, membuat dirinya terjebak dalam jeratan preman. Namun, tangannya disetir tetap mantap, kakinya menekan pedal dengan presisi. Merah baja seperti menari di antara bayangan gelap jalanan. Anak buah Kalabendu menyalip dari sisi kiri, mencoba memepet truk. Raden menggerakkan setir ke kanan, menabrak sedikit gundukan tanah pinggir jalan, membuat motor mereka terpental sejenak. Teriakan mereka menggema, namun Raden tidak berhenti. Ia tahu, ini bukan hanya adu cepat, tapi juga adu strategi. Setiap putaran roda adalah keputusan hidup atau mati. Di tikungan tajam berikutnya, Raden menyalakan lampu tembak penuh. Cahaya tajam itu membuat pengendara motor terguncang dan menghalangi jalur mereka. Satu motor hampir menabrak tembok gang, memaksa mereka mundur. Dalam hati, Raden tersenyum tipis. Ini baru awal, dan ia sadar, setiap teknik kecil yang ia gunakan akan menguji kesabaran anak buah Kalabendu. Namun, ancaman masih ada. Dari sisi kanan, seorang preman berani melompat menabrak bak truk dengan pentungan. Raden menekan klakson panjang, dan mesin merah baja meraung keras, membuat preman itu tersungkur ke jalan, tak berani bangkit. Teriakan marah terdengar di kejauhan, tapi Raden tetap tenang, matanya fokus pada jalan di depan, bukan pada kekacauan yang ditinggalkan. Beberapa sopir lain yang menyaksikan dari jauh menahan napas, kagum dan cemas sekaligus. Mereka tahu, sopir biasa tak mungkin selamat menghadapi gerombolan seperti ini. Tapi Raden bukan sopir biasa. Ia membawa lebih dari sekadar muatan bawang merah, ia membawa keberanian, ketenangan, dan keyakinan bahwa ketakutan bisa dilawan dengan kepala dingin. Ketegangan mencapai puncaknya saat mereka memasuki jalan raya yang lebih lebar, dengan banyak kendaraan di sekitarnya. Raden memanfaatkan ruang, menyalip kendaraan lambat, membuat penghalang di belakang semakin kebingungan. Setiap gerakan terasa seperti tarian maut, namun baginya, itu adalah seni mengemudi yang sudah ia asah bertahun-tahun. Dan ketika merah baja akhirnya meninggalkan anak buah Kalabendu di belakang, Raden menatap jalan panjang yang masih harus ditempuh. Malam itu membuktikan satu hal, keberanian yang dikendalikan oleh ketenangan bisa menaklukkan ancaman yang tampaknya tak terkalahkan. Namun ia sadar, ini baru permulaan. Palembang dan pasar Kalabendu masih menunggu, dengan ujian yang jauh lebih besar. Palembang pagi itu sudah mulai ramai. Suara pedagang berteriak, kendaraan truk bersahutan, dan aroma rempah serta sayur mayur memenuhi udara. Raden memarkir merah baja di pinggir pasar, matanya tetap waspada. Ia tahu, setiap langkah di sini bisa dipantau oleh anak buah Kalabendu. Pasar ini bukan sekadar tempat berjualan, ini adalah wilayah kekuasaan yang penuh jebakan.
Belum sempat Raden turun dari kabin, beberapa pemuda berjaket lusuh mendekat, menatap tajam. Mereka tahu siapa yang baru saja memasuki wilayah ini, sopir berambut Mandarin yang terkenal berani itu. "Hei, sopir, setor dulu, tidak ada yang masuk pasar tanpa izin," teriak salah satu dari mereka, suaranya menggema di antara kios dan truk lain. Raden menatap mereka dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. "Aku hanya mengantar bawang merah. Aku tidak membayar siapapun yang memeras orang lain. Jangan ganggu orang yang bekerja keras," katanya, suaranya rendah namun tegas. Beberapa anak buah Kalabendu saling berpandangan, kaget dengan ketenangan sopir muda itu. Namun ketenangan Raden membuat mereka justru semakin marah. Salah satu dari mereka menendang bak truk, membuat dentuman keras terdengar di tengah pasar. "Berani banget, kali ini kau tidak akan lewat begitu saja," ancamnya sambil menatap penuh dendam. Suasana pasar seketika menjadi tegang, pedagang-pedagang di sekitar menahan napas, takut ikut terlibat. Raden menarik napas panjang, lalu turun perlahan dari kabin. Tubuh kekarnya terlihat jelas di antara hiruk-pikuk pasar. "Kalau memang harus berurusan, mari kita hadapi dengan kepala dingin," gumamnya dalam hati. Setiap gerakan Raden kini diperhatikan dengan cermat, dan setiap detik menambah ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Anak buah Kalabendu mencoba mendekat lebih agresif, satu menendang ban truk, yang lain mencoba menutup jalan. Tapi Raden tetap tenang, matanya tajam menilai posisi mereka. Ia bukan sekadar sopir, ia adalah seseorang yang sudah terbiasa menghadapi ancaman, dengan strategi dan keberanian yang menjadi senjatanya. Beberapa sopir lain di pasar mulai berani menatap, menghela napas lega melihat Raden tidak mundur. Mereka tahu, sopir biasa pasti sudah menyerah. Tapi Raden berbeda, ia membawa bukan hanya muatan bawang merah, tapi juga simbol perlawanan bagi semua sopir yang selama ini diperas. Dan saat Raden melangkah lebih dekat ke jalan utama pasar, anak buah Kalabendu akhirnya mundur beberapa langkah, namun tetap menatap penuh dendam. Ini adalah pertemuan pertama, sebuah pertaruhan awal antara keberanian dan kekejaman. Raden tahu, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Raden menatap sekeliling pasar, memperhatikan posisi anak buah Kalabendu yang tersebar di beberapa titik. Ia menyadari, perlawanan frontal akan sia-sia. Anak buah preman ini terlalu banyak, terlalu berpengalaman. Maka ia menarik napas dalam, dan mulai menyusun strategi dalam diam. Mutuskan untuk memanfaatkan truk merah baja. Dengan ukuran dan posisinya yang menonjol, truk itu menjadi penghalang sekaligus alat perlindungan. Raden menempatkan truk sedemikian rupa sehingga anak buah Kalabendu tidak bisa mendekat terlalu agresif tanpa risiko terjepit. Setiap sudut pasar kini menjadi arena perhitungan, bukan sekadar tempat berjualan. Langkah pertama Raden adalah mengamankan muatan. Ia menurunkan bak truk dengan hati-hati, menata bawang merah agar mudah diakses namun tetap terlindungi. Sementara itu, pedagang di sekitar mulai sadar bahwa ada sopir yang berbeda. Mata mereka menatap kagum ketika Raden menata strategi tanpa panik, sambil menenangkan diri. Anak buah Kalabendu mencoba mendekat, namun Raden sudah menempatkan posisi truk untuk memaksa mereka bergerak di jalur sempit. Setiap percobaan menyerang diantisipasi dengan pergerakan cepat truk, dentuman mesinnya menggema di pasar seperti alarm peringatan. Para preman mulai sadar, bahwa sopir ini bukan target mudah. Raden juga memanfaatkan ketenangan dirinya sebagai senjata. Ia berbicara dengan pedagang dan sopir lain, memberi arahan lembut tapi jelas. "Jangan panik, tetap di tempat, dan jangan ikut campur kalau tidak diminta. Aku yang akan mengurus mereka." Kata-kata itu menenangkan, memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Di tengah strategi itu, Raden melihat kesempatan untuk memecah konsentrasi anak buah Kalabendu. Ia memutar truk perlahan, menghalangi sebagian mereka, sambil mengirim pesan tersirat bahwa setiap langkah mereka akan diwaspadai. Ketegangan meningkat, namun setiap gerakan Raden terlihat elegan dan penuh perhitungan. Seorang anak buah Kalabendu mencoba menyerang secara frontal, tapi Raden memanfaatkan momentum truk dan posisi pasar untuk menepisnya. Satu tendangan keras dari roda truk membuat preman itu tersungkur, tak berani bangkit lagi. Pedagang dan sopir lain menahan napas, menyaksikan bahwa keberanian dan strategi bisa menjadi senjata lebih kuat daripada brutalitas. Dan saat Raden berdiri di samping truk, menatap seluruh pasar, ia tahu bahwa perlawanan ini baru awal. Strategi, kesabaran, dan nyali baja yang ia miliki akan diuji lebih keras lagi.
Anak buah Kalabendu mungkin sudah mulai gentar, tapi Kalabendu sendiri, sang penguasa pasar, masih menunggu di balik bayangan. Suasana pasar mendadak tegang. Anak buah Kalabendu yang semula mundur mulai bergerak lebih agresif, membentuk formasi untuk menyerang Raden. Mereka yakin sopir muda ini hanyalah target mudah, namun kesabaran dan ketenangan Raden membuat mereka lengah. Detik-detik itu terasa seperti napas tertahan seluruh pasar. Raden menatap mereka dengan fokus tajam. Tubuh kekarnya tegap, tangan disetir siap melakukan manuver cepat. Ia tahu, bentrokan pertama akan menentukan alur perlawanan berikutnya. Setiap gerakan truk dipertimbangkan dengan presisi, setiap posisi anak buah preman dicatat. Ini bukan sekadar adu fisik, tapi pertaruhan strategi dan keberanian. Serangan pertama datang dari sisi kiri. Dua anak buah mencoba menabrak truk dengan pentungan. Raden dengan cepat memundurkan truk sedikit, memanfaatkan bodi yang besar untuk melindungi bak. Dentuman keras terdengar saat pentungan menghantam sisi truk, tapi truk tetap stabil. Anak buah itu terjengkang, membuat sopir lain yang menonton tercengang. Tidak memberi jeda, Raden menekan gas dan menyalakan lampu tembak penuh. Cahaya tajam menyilaukan anak buah preman, memaksa mereka mundur. Namun beberapa berani menahan silau dan mencoba menyerang dari arah lain. Raden segera memutar setir, mengatur posisi truk untuk menghadang serangan tersebut. Ia bergerak seperti catur hidup, setiap langkah mengantisipasi kemungkinan. Salah satu preman mencoba memanjat bak truk untuk menghancurkan muatan. Dengan gerakan cepat, Raden menabrak sedikit sisi truk ke arah pedagang kosong, memaksa. Preman itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sorak kagum terdengar dari pedagang dan sopir lain yang menyaksikan. Mereka mulai menyadari bahwa keberanian dan strategi bisa mengalahkan brutalitas. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit, namun setiap benturan semakin memperlihatkan keunggulan Raden. Anak buah Kalabendu mulai ragu, mereka tidak menyangka sopir muda ini bisa bertahan. Raden tetap tenang, napasnya stabil, matanya selalu mengawasi lawan. Ia tahu, kemenangan kecil ini akan menjadi modal psikologis untuk menghadapi Kalabendu sendiri. Di sela bentrokan, seorang sopir senior menepuk bahu Raden. "Pirang, kau luar biasa. Kalau bukan kau, muatan ini pasti habis." Raden tersenyum tipis, namun matanya tetap fokus. Ia tahu, ancaman terbesar belum muncul. Bentrokan ini hanya pembuka, dan Kalabendu yang sesungguhnya masih menunggu di balik bayangan pasar. Saat anak buah preman mundur, Raden berdiri di samping truk, menatap pasar yang kini mulai tenang. Ia sadar, bentrokan pertama ini bukan hanya soal keberanian fisik, tapi juga soal strategi, kesabaran, dan ketenangan. Semua itu harus ia pertahankan, karena ujian yang lebih berat, pertarungan melawan Kalabendu sendiri, baru akan segera dimulai. Setelah bentrokan pertama reda, Raden menatap sekeliling pasar. Udara masih penuh ketegangan, aroma rempah bercampur debu truk, dan suara pedagang mulai bergumam pelan. Meski anak buah Kalabendu mundur, bayangan penguasa pasar itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Jejaknya ada di mana-mana, di tatapan gelap, di bisik pedagang, bahkan di raut wajah anak buahnya yang ketakutan namun marah. Raden berjalan perlahan menyusuri lorong pasar, matanya meneliti setiap gerakan. Setiap kios, setiap gang sempit, bisa menjadi tempat munculnya ancaman berikutnya. Pedagang yang awalnya takut mulai menatapnya dengan harap. Beberapa menunduk sambil berbisik, itu sopir berambut pirang, yang katanya berani melawan Kalabendu. Kata-kata itu menggema di pikiran Raden, menegaskan betapa besar pengaruh sang penguasa pasar. Tiba-tiba, dari sebuah gang kecil, seorang preman muncul dan melontarkan ancaman, "Bos kami ingin bicara. Kalau kau mau selamat, ikuti arahannya." Raden menatapnya dengan tenang, tangan di saku jaket denimnya. "Aku tidak takut, aku hanya ingin muatan bawang merah ini sampai tujuan dengan aman. Kalau bosmu ingin bicara, aku siap dengar. Tapi jangan paksa orang lain ikut terlibat." Preman itu menunduk sejenak, menilai keberanian Raden. "Bosmu, Kalabendu, dia ingin bertemu," katanya. "Sopir berani ini harus dikasih pelajaran." Kata-kata itu terdengar seperti gong peringatan. Raden mengangguk perlahan, sadar bahwa pertemuan ini akan menjadi ujian nyata bagi ketenangannya. Ia menyalakan lampu tembak truk, menyorot ke gang sempit di depan. Cahaya itu membuat preman terhuyung mundur beberapa langkah. Raden melangkah lebih maju, setiap gerakan tenang tapi penuh keyakinan. Ia tidak sekadar sopir, tapi juga simbol bahwa ketakutan yang telah lama menjerat pasar bisa digugat.
Di sekelilingnya, pedagang menahan napas. Mereka melihat Raden bukan sekadar mengantar barang, tapi menghadapi penguasa yang selama puluhan tahun menindas mereka. Setiap gerakan, setiap kata, menjadi bukti bahwa keberanian dan kesabaran bisa menghadapi kekejaman yang sudah dianggap tak terkalahkan. Raden akhirnya berdiri di depan sebuah kios besar yang tampak lebih mewah daripada yang lain. Dari balik tirai, terdengar suara berat yang menggetarkan, "Jadi, kau sopir yang berani menghadapi anak buahku." Raden menatap lurus, suara tenangnya terdengar jelas, "Aku hanya sopir. Tapi aku tidak akan biarkan orang lain diperas." Dan saat bayangan Kalabendu mulai muncul dari balik tirai, Raden merasakan ketegangan puncak. Pasar yang selama ini sunyi karena takut kini menjadi saksi awal pertemuan antara keberanian seorang sopir dengan kekejaman penguasa yang selama puluhan tahun menindas orang lain. Ini adalah titik balik, awal dari pertarungan yang menentukan siapa yang akan menguasai moral dan nyali di pasar itu. Kalabendu muncul dari balik tirai, tubuh besar berbalut jaket hitam lusuh, wajah penuh bekas luka dan tatapan dingin yang menakutkan. Suara langkahnya berat, bergema di lorong pasar yang sempit. Pedagang menahan napas, beberapa menyembunyikan diri di balik kios. Raden tetap tegap, matanya tajam menatap lawan yang selama puluhan tahun menindas pasar ini. "Jadi ini sopir berani yang disebut-sebut." Suara Kalabendu berat dan menghentak. "Aku dengar kau melawan anak buahku. Kau pikir sopir seperti kau bisa menantangku?" Raden hanya mengangguk pelan, nada suaranya rendah namun tegas, "Aku tidak ingin masalah, tapi aku juga tidak akan membiarkan orang lain diperas. Aku hanya mengantar bawang merah." Kalabendu tertawa sinis, langkahnya mendekat perlahan, seolah mengukur keberanian Raden. "Hahaha, sopir berbicara seperti pahlawan. Tapi di sini, pahlawan seperti kau cepat hancur." Ia menepuk pentungan di pinggangnya, menandakan ancaman jelas. Raden tetap tenang, napasnya stabil, siap menghadapi setiap gerakan. Anak buah Kalabendu mengelilingi Raden, mencoba memecah konsentrasi. Salah seorang menendang bak truk, membuat dentuman keras mengguncang pasar. Tapi Raden menggeser truk perlahan, memanfaatkan ukuran dan posisi merah baja sebagai perisai. Setiap langkahnya terukur, menahan diri dari serangan frontal yang sembrono. Kalabendu menatap tajam, menyadari bahwa sopir ini bukan orang biasa. Ia mundur sedikit, mengamati gerakan Raden dengan cermat. "Kau punya strategi, tapi ini baru permulaan. Pasar ini milikku, dan aku tidak akan biarkan sopir sombong seperti kau menantangku," katanya sambil melangkah mundur, masih mengawasi setiap gerakan. Raden menahan napas, menatap lurus ke Kalabendu. "Aku tidak ingin menguasai pasar atau menentang siapapun. Aku hanya ingin pekerjaan orang-orang di sini aman. Jika itu menimbulkan masalah, aku siap hadapi. Tapi aku tidak akan takut." Suaranya tenang, tetapi setiap kata menamparkan keras di kesombongan sang penguasa pasar. Pedagang dan sopir lain mulai menyadari sesuatu. Sosok sopir muda ini berbeda. Bukan hanya keberanian, tapi ketenangan dan strategi yang ia gunakan menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus brutal. Ini adalah peringatan pertama bagi Kalabendu, bahwa ada yang bisa menentang kekuasaannya tanpa mengandalkan kekerasan buta. Dan saat Kalabendu perlahan mundur ke sisi pasar, Raden menatapnya dengan tajam. Pertemuan pertama ini tidak menghasilkan pertarungan fisik penuh, tetapi secara psikologis, Raden telah memberikan sinyal jelas, keberanian dan ketenangan bisa menantang kekejaman. Pasar itu menjadi saksi bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah pertemuan pertama dengan Kalabendu, Raden duduk di kabin merah baja, menatap bak truk yang masih penuh bawang merah. Ia tahu bentrokan fisik belum dimulai, tapi pertempuran psikologis sudah terasa. Pasar ini penuh pengawasan, setiap gerakan harus diperhitungkan. Ia menarik napas dalam, mempersiapkan strategi terencana untuk menghadapi penguasa pasar. Raden mulai memetakan posisi anak buah Kalabendu di pasar. Ia mencatat titik-titik rawan, gang-gang sempit yang bisa dimanfaatkan, serta jalur keluar masuk untuk truknya. Setiap detik menjadi informasi berharga. Ia tahu, keberanian saja tidak cukup, strategi dan timing adalah kunci untuk mengalahkan lawan yang begitu berpengalaman. Ia kemudian berbicara dengan beberapa sopir dan pedagang yang mulai percaya padanya. "Tetap tenang, jangan ikut campur kecuali diminta. Aku akan atur langkah. Kalau kita bertindak bersama, kita bisa pecahkan dominasi mereka," ujar Raden dengan suara rendah, tapi penuh keyakinan. Para sopir mulai mengangguk,
menyadari bahwa sosok pirang kekar ini bukan sekadar sopir biasa. Raden memanfaatkan posisi Merah Baja sebagai pusat strategi. Ia menata truk di jalur utama pasar, dengan sudut yang memaksakan anak buah Kalabendu bergerak di jalur sempit. Dengan begitu, setiap serangan frontal akan sulit dilakukan, sementara ia tetap bisa mengontrol pergerakan lawan. Setiap langkahnya terukur, seperti bidak catur di medan perang hidup. Malam menjelang, pasar mulai sepi, tapi ketegangan tetap terasa. Anak buah Kalabendu yang sebelumnya frontal kini berhati-hati, menunggu perintah dari bosnya. Raden mengamati dari jarak aman, menyusun rencana untuk memancing mereka ke posisi yang menguntungkan. Ia tahu, perlawanan pertama bukan tentang menang, tapi menunjukkan bahwa ketakutan bisa dilawan. Beberapa pedagang mulai ikut membantu, memberi informasi tentang gerakan preman. Raden mencatat setiap detail, membuat sketsa mental tentang jalur yang paling efektif untuk menghadapi Kalabendu. Ia sadar, kemenangan bukan hanya soal fisik, tapi juga intelijen. Setiap langkah lawan harus diantisipasi sebelum mereka mengambil tindakan. Saat malam semakin pekat, Raden menyalakan lampu tembak truk, memantulkan cahaya ke gang-gang sempit, membuat anak buah Kalabendu ragu mendekat. Ia tersenyum tipis. Strategi ini sederhana tapi efektif, menakut-nakuti, mengontrol medan, dan menjaga kestabilan psikologis. Keberanian yang terukur kini menjadi senjata utama. Dan saat Raden menatap pasar yang mulai hening, ia sadar bahwa strategi balik ini baru permulaan. Kalabendu mungkin masih kuat, tapi untuk pertama kalinya, dominasi pasar itu mulai diguncang. Raden siap menghadapi bentrokan berikutnya dengan ketenangan, keberanian, dan nyali baja yang menjadi ciri khasnya. Malam itu, pasar Palembang tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangan panjang di lorong-lorong sempit. Raden menatap sekeliling, merasakan ketegangan yang berbeda. Anak buah Kalabendu tidak lagi menyerang secara sporadis, mereka mulai bergerak terkoordinasi, menguji strategi balik Raden. Tiba-tiba, dari sisi kanan pasar, terdengar teriakan dan dentuman. Beberapa anak buah Kalabendu menyerbu truk Merah Baja dari arah berlawanan. Mereka membawa pentungan dan kayu, mencoba memaksa Raden kehilangan keseimbangan. Raden menekan pedal gas, memundurkan truk perlahan, sambil memanfaatkan sudut pasar untuk menghalangi serangan frontal mereka. Sementara itu, beberapa preman lain mencoba menyergap dari gang samping, berharap mengejutkan Raden. Namun sopir pirang itu telah menyiapkan rencana, Merah Baja berputar perlahan, menutup jalur yang bisa dimanfaatkan preman. Dentuman truk menghentak aspal, memaksa anak buah Kalabendu terjengkang dan tersungkur. Beberapa teriak marah, tapi langkah mereka mulai terhitung. Raden tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik truk, ia juga membaca psikologi lawan. Ia memutar setir, membuat cahaya lampu tembak menyorot wajah para preman, membuat mereka ragu maju. Satu demi satu, serangan mereka dipatahkan dengan teknik yang terukur. Pasar yang semula mencekam kini menjadi arena di mana ketenangan dan strategi Raden memegang kendali. Pedagang dan sopir lain menyaksikan dengan napas tertahan. Beberapa mulai bergerak memberi informasi, menunjukkan titik-titik lemah anak buah Kalabendu. Raden memanfaatkan setiap bantuan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terluka. Ia tahu, keberhasilan perlawanan ini juga bergantung pada keamanan orang lain di pasar. Serangan semakin intens ketika seorang preman mencoba memanjat bak truk untuk merusak muatan bawang merah. Raden segera menekan gas ke depan sedikit, membuat preman itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di aspal, sorak kagum terdengar dari beberapa sopir yang menonton. Strategi terkoordinasi anak buah Kalabendu kini mulai terguncang. Meskipun mereka masih agresif, langkah anak buah Kalabendu menjadi ragu. Raden tetap tenang, napas stabil, matanya tajam menilai setiap gerakan. Ia sadar, kemenangan penuh belum tercapai, tetapi perlawanan terkoordinasi ini menunjukkan bahwa nyali dan strategi bisa melawan brutalitas yang selama ini menakutkan pasar. Dan saat Merah Baja menembus gang terakhir malam itu, Raden menatap pasar yang kini mulai hening. Bentrokan malam ini menjadi bukti awal, anak buah Kalabendu bisa diguncang, tapi Kalabendu sendiri, sang penguasa pasar, masih menunggu di balik bayangan. Pertarungan sesungguhnya belum selesai, dan Raden siap menghadapi ujian berikutnya dengan ketenangan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Keesokan paginya, pasar Palembang mulai kembali aktif. Tapi Raden tahu ketenangan itu hanyalah ilusi. Di sebuah gudang tua di pinggir pasar,
Kalabendu menunggu, sosoknya besar, tubuh berotot, dan wajahnya tampak semakin dingin. Ia memanggil Raden untuk pertemuan tertutup, sebuah tantangan langsung yang tidak bisa dihindari. Raden melangkah masuk ke gudang dengan hati-hati. Suara langkahnya bergema di antara tiang-tiang kayu tua. Matanya menatap lurus ke Kalabendu, yang duduk santai di kursi kayu, tangan menggenggam pentungan. Jadi ini sopir berani yang melawan anak buahku. Suara Kalabendu berat dan menggema. Raden hanya mengangguk, tetap tenang, menyadari bahwa setiap kata akan menentukan atmosfer pertemuan. Kalabendu berdiri perlahan, melangkah mendekat. Aku sudah dengar banyak tentangmu. Kau berani, tapi apakah keberanianmu cukup untuk mengalahkanku? Raden menatapnya, suaranya tenang namun tegas, aku tidak ingin mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin orang-orang di sini bisa bekerja tanpa takut. Jika itu berarti menghadapimu, aku siap. Senyum sinis muncul di wajah Kalabendu. Ia menepuk pentungan di tangannya. Berani bicara seperti itu, tapi kata-kata tidak bisa melawan kekuatan. Ayo buktikan, sopir. Dengan gerakan cepat, anak buahnya menutup pintu gudang, menciptakan suasana tegang, seolah seluruh gudang menjadi arena pertarungan antara keberanian dan brutalitas. Raden menatap sekeliling, menilai posisi lawan. Ia tidak panik, napasnya stabil, tangannya siap menghadapi serangan. Setiap langkah Kalabendu dan anak buahnya diukur. Strategi yang ia siapkan selama beberapa hari kini diuji secara langsung. Ia tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Pertemuan itu memanas ketika Kalabendu melancarkan serangan pertama secara fisik. Raden memutar tubuh, memanfaatkan kekuatan dan teknik mengemudi yang telah ia asah. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan, memanfaatkan ruang sempit gudang, dan menunjukkan bahwa keberanian yang dikombinasikan strategi mampu menghadapi kekuatan brutal. Anak buah Kalabendu mencoba menyergap dari sisi lain, namun Raden dengan cerdik memanipulasi posisi dan momentum, membuat mereka tersandung dan kehilangan ritme. Setiap gerakan Raden bukan sekadar bertahan, ia memberikan pelajaran tersirat bahwa kekejaman tidak selamanya menang atas keberanian yang terukur. Saat pertarungan tertutup itu berakhir, Kalabendu menarik napas berat, menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sopir pirang kekar ini berbeda. Ia tidak sekadar melawan anak buahnya, ia menantang dominasi psikologis yang telah ia bangun puluhan tahun. Raden menatap lurus, tenang, namun dalam hatinya tahu bahwa pertempuran besar masih menunggu di bab-bab berikutnya. Pagi berikutnya, suasana pasar kembali tegang. Anak buah Kalabendu yang tersisa berkumpul, wajah mereka penuh dendam. Mereka ingin membalas kekalahan kemarin dan menunjukkan bahwa sopir pirang itu tidak boleh menang. Raden menatap mereka dari kabin merah baja, napas tetap tenang, matanya menilai gerakan mereka satu persatu. Serangan dimulai tanpa peringatan. Anak buah Kalabendu menyerbu dari beberapa arah, membawa pentungan dan kayu. Beberapa mencoba menabrak truk, beberapa lainnya berusaha mengintimidasi pedagang. Raden menekan gas perlahan, memutar truk dengan presisi, menghalangi jalur mereka sambil memanfaatkan ukuran merah baja untuk melindungi muatan bawang merah. Taktik Raden bukan sekadar bertahan. Ia memanfaatkan posisi pasar dan gang sempit untuk mengisolasi serangan. Satu demi satu anak buah Kalabendu tersandung, kehilangan ritme, dan terpaksa mundur. Dentuman truk dan sorot lampu tembak menjadi senjata psikologis yang membuat mereka ragu melanjutkan serangan. Raden kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik secara terukur. Ia menabrak sisi truk ke arah preman yang terlalu agresif, membuat mereka terjengkang dan menimbulkan kepanikan di antara mereka. Sorak kagum terdengar dari pedagang dan sopir lain yang menyaksikan. Strategi ini menunjukkan bahwa keberanian yang dikombinasikan kecerdikan bisa menghadapi brutalitas anak buah Kalabendu. Namun mereka tidak menyerah. Beberapa preman mencoba mengepung dari gang samping, berharap mengejutkan Raden. Tapi sopir pirang itu sudah memprediksi gerakan mereka. Ia memutar setir dan memanfaatkan momentum truk untuk menutup jalur mereka, mengubah serangan agresif menjadi jebakan yang membuat mereka kehilangan keseimbangan. Pedagang dan sopir lain mulai ikut membantu, memberi informasi tentang gerakan lawan. Raden menggunakan setiap informasi dengan cermat, memastikan bahwa perlawanan tidak merugikan mereka. Keberanian kolektif mulai terbentuk, dan anak buah Kalabendu mulai menyadari bahwa dominasi mereka tidak sesolid yang mereka kira. Serangan berlangsung beberapa menit, namun Raden tetap tenang, napas stabil, fokus penuh pada setiap gerakan lawan. Ia tahu, kemenangan malam ini bukan hanya soal fisik,
tapi juga soal psikologi. Anak buah Kalabendu mulai mundur, menyadari bahwa sopir ini bukan target mudah, dan bahwa perlawanan terencana bisa mematahkan kekejaman yang mereka bawa. Dan saat Merah Baja menembus gang terakhir, Raden menatap pasar yang kini mulai tenang. Pertempuran balas dendam anak buah Kalabendu berhasil diantisipasi dengan strategi dan keberanian. Namun satu hal jelas, Kalabendu sendiri masih menunggu di balik bayangan, siap menghadirkan ujian yang lebih berat. Raden menarik napas panjang, menyiapkan langkah berikutnya untuk menghadapi sang penguasa pasar. Malam itu, Raden duduk di kabin Merah Baja, menatap pasar yang mulai sepi. Ia tahu, anak buah Kalabendu hanya akan menjadi pemanasan, musuh sesungguhnya, sang penguasa pasar, masih mengintai dari balik bayangan. Dengan senter kecil dan catatan di tangan, Raden mulai memetakan posisi dan rutinitas Kalabendu. Beberapa pedagang yang mulai mempercayainya memberi informasi penting. Jam-jam di mana Kalabendu muncul, anak buah yang setia padanya, serta jalur-jalur tersembunyi yang bisa digunakan untuk bergerak tanpa terlihat. Raden mencatat semuanya dengan rapi, menyusun strategi serangan besar yang akan menentukan siapa yang menguasai pasar. Raden tahu, menghadapi Kalabendu bukan hanya soal keberanian, tapi juga timing. Ia memutuskan untuk melakukan pengintaian malam, menempel dari jarak aman sambil mempelajari kebiasaan penguasa pasar. Setiap gerakan Kalabendu diamati, setiap kata yang keluar dari mulutnya dicatat, untuk menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Di lorong sempit pasar, Raden mengamati dari balik bayangan truk lain. Dari situ ia bisa melihat Kalabendu berinteraksi dengan anak buahnya, mengeluarkan perintah, dan menakut-nakuti pedagang. Raden menyadari, dominasi psikologis ini menjadi kekuatan utama sang penguasa, maka strategi yang akan ia terapkan harus lebih dari sekadar kekuatan fisik. Sambil mengamati, Raden mulai menyusun rencana. Ia memutuskan untuk memecah anak buah Kalabendu, memancing mereka ke jalur sempit, sekaligus memastikan keamanan pedagang. Merah Baja akan menjadi pusat kontrol, tempat ia bisa bergerak cepat ke titik-titik kritis. Strategi ini menggabungkan kecerdikan, keberanian, dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Raden menutup catatan dan menatap truknya. Ia tahu, persiapan adalah kunci. Setiap langkah yang salah bisa berarti bencana, tetapi setiap strategi yang matang bisa mengguncang dominasi Kalabendu. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan membayangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Di sisi lain, kabut malam menutupi pasar. Anak buah Kalabendu mulai berkeliling untuk memastikan keamanan bosnya. Raden memperhatikan pola mereka, mencari titik lemah. Ia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali psikologis terhadap situasi. Dan saat malam semakin dalam, Raden menatap pasar dari kabin Merah Baja, matanya tajam. Ia siap melaksanakan rencana serangan besar esok hari. Pertempuran terakhir dengan Kalabendu sudah dekat, dan setiap detik persiapan akan menentukan siapa yang akan menguasai pasar. Keberanian dan ketenangan akan diuji hingga batas maksimal. Fajar baru saja menyingsing ketika Raden memutar kunci Merah Baja. Mesin truk meraung, bukan sekadar untuk perjalanan, melainkan untuk sebuah misi yang sudah ia rancang semalam penuh. Pasar masih sepi, tetapi hawa tegang sudah terasa. Para pedagang menatapnya penuh harap, seakan tahu bahwa pagi ini akan menjadi awal dari pertempuran besar. Dengan tenang, Raden memandu Merah Baja menuju gang sempit di dekat markas Kalabendu. Truknya bukan hanya kendaraan, melainkan senjata dan tameng. Ia sengaja memilih jalur sempit agar anak buah Kalabendu tidak bisa mengepung dari segala arah. Rencana ini sudah ia hitung matang-matang, memecah kekuatan musuh sebelum menghadapi sang penguasa pasar. Teriakan terdengar dari kejauhan. Beberapa preman Kalabendu yang berjaga langsung menyadari kehadiran Raden. Mereka berlari mendekat, membawa senjata tajam, tapi Merah Baja langsung melaju kencang, menutup jalan keluar mereka. Ban truk berdecit, suara rem menghantam tanah, membuat mereka panik. Seketika, Raden turun dari kabin dengan wajah tegas, siap menuntaskan misinya. Pertarungan pun pecah. Anak buah Kalabendu mencoba mengepung, namun strategi Raden berjalan mulus. Ia mengarahkan mereka ke jalur-jalur sempit pasar, di mana jumlah tidak lagi berarti. Satu demi satu preman tumbang oleh pukulan keras dan gerakan cepatnya. Pedagang yang sejak lama diperas mulai berani keluar, berteriak memberi semangat, bahkan melempari para preman dengan apa saja yang mereka temukan. Markas Kalabendu kini tampak jelas di hadapan.
Sebuah gudang besar dengan pintu besi yang dijaga ketat. Raden tahu, inilah titik penentu. Ia melangkah dengan mantap, darahnya mendidih, adrenalin memuncak. Setiap detik terasa panjang, dan setiap langkahnya membawa beban seluruh pedagang yang teraniaya selama ini. Bentrok semakin brutal di depan pintu gudang. Anak buah Kalabendu yang tersisa bertahan mati-matian, tapi strategi Raden membuat mereka kehilangan koordinasi. Merah baja yang diparkir tepat di tengah jalan menjadi penghalang utama, memutus jalur mundur mereka. Situasi berbalik, preman-preman yang dulu menakutkan kini justru ketakutan. Raden menendang pintu besi gudang dengan keras, suaranya menggema memecah udara. Dari balik kegelapan, sorot mata tajam menatapnya. Kalabendu akhirnya muncul, tubuhnya besar, penuh tato, dengan senyum sinis yang menantang. Suasana langsung berubah mencekam, seakan udara berhenti bergerak. Semua tahu, inilah puncak pertarungan. Yang sesungguhnya, dengan nada rendah namun penuh wibawa, Raden berkata, "Kalabendu, waktumu sudah habis. Hari ini, pasar ini bukan lagi milikmu." Dan tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk, siap berhadapan langsung dengan sang penguasa pasar yang selama ini menebar teror. Gudang besar itu gelap dan pengap. Hanya ada cahaya samar dari lampu-lampu redup di langit-langit yang berkelip seperti hampir padam. Raden berdiri tegak di pintu masuk, tubuhnya sudah dipenuhi peluh dan bekas luka dari bentrokan sebelumnya. Sementara di ujung ruangan, Kalabendu melangkah maju dengan langkah berat. Tatapannya penuh kesombongan, seperti raja yang yakin takkan pernah tumbang. "Raden, kau berani masuk ke sarangku. Kau pikir bisa menumbangkan aku hanya dengan ototmu." Suara Kalabendu bergema, berat dan menusuk. Ia mengangkat sebilah golok besar, kilat tajamnya berpendar. Preman-preman yang tersisa langsung memberi jalan, membentuk lingkaran seakan menonton arena gladiator. Raden mengepalkan tangan. "Aku tak sendiri. Aku membawa dendam semua pedagang yang kau tindas. Dan hari ini, kau akan membayar lunas." Suaranya lantang, membuat jantung para saksi berdegup kencang. Ia melangkah maju, menatap Kalabendu tanpa gentar. Kedua tokoh itu kini hanya berjarak beberapa meter, udara di antara mereka bergetar oleh amarah yang terpendam. Pertarungan meledak seketika. Kalabendu mengayunkan golok dengan kekuatan brutal, membuat percikan api saat membentur tiang besi gudang. Raden menghindar gesit, lalu melancarkan pukulan telak ke perut musuhnya. Suara benturan itu menggelegar, tapi Kalabendu hanya terhuyung sebentar. Ia tertawa dingin, seolah pukulan Raden hanyalah gigitan nyamuk. Namun, Raden tidak berhenti. Ia memanfaatkan kecepatan dan teknik bela dirinya untuk menghajar titik-titik lemah Kalabendu. Setiap pukulan diarahkan dengan presisi, membuat tubuh besar itu mulai goyah. Meski begitu, setiap tebasan golok Kalabendu adalah ancaman nyata. Udara berdesing, beberapa kali nyaris mengoyak tubuh Raden. Situasi makin panas, kedua belah pihak saling menyerang tanpa ampun. Sorak-sorai pedagang dari luar gudang terdengar semakin riuh. Mereka berdesakan di pintu, menyaksikan duel hidup mati itu. Beberapa menangis, sebagian lain berdoa, berharap Raden bisa mengakhiri tirani Kalabendu. Jeritan semangat menggema, "Hajar, Raden! Lawan sampai habis!" Suara itu menjadi bahan bakar tenaga tambahan bagi Raden yang sudah hampir kehabisan napas. Dalam satu momen genting, Kalabendu berhasil menekan Raden ke sudut. Goloknya terangkat tinggi, siap menebas kepala lawannya. Semua penonton terdiam, waktu seakan berhenti. Namun, dengan refleks kilat, Raden menendang sebuah drum besi ke arah kaki Kalabendu. Drum itu menghantam keras, membuat musuhnya oleng. Saat itulah, Raden melompat, menghantam rahang Kalabendu dengan pukulan pamungkas yang membuat ruangan berguncang. Kalabendu terhempas ke lantai, goloknya terlepas dan berputar sebelum jatuh berdebam. Gudang hening sesaat, hanya suara napas berat Raden yang terdengar. Perlahan, para pedagang bersorak histeris, sementara sisa anak buah Kalabendu berlarian tunggang langgang. Tapi Kalabendu belum sepenuhnya tumbang, tangan besarnya masih bergerak, mencoba bangkit. Raden menatapnya dengan sorot penuh tekad. Pertarungan ini jelas belum berakhir. Kalabendu menggeram pelan sambil berusaha bangkit. Tubuh besarnya bergetar, wajahnya dipenuhi darah segar yang menetes ke lantai. Matanya merah menyala penuh dendam. "Aku belum kalah, Raden," suaranya serak, namun masih menyimpan ancaman. Golok yang tadi terlepas perlahan ia raih kembali, meski tangannya gemetar. Raden mengatur napas, keringat bercucuran dari dahinya.
Ia tahu, jika membiarkan Kalabendu bangkit sepenuhnya, situasi bisa berbalik. Cukup, Kalabendu, semua sudah berakhir. Pasar ini bukan milikmu lagi, teriaknya, sambil mengambil posisi kuda-kuda. Suasana gudang mendadak sunyi. Pedagang yang menyaksikan dari luar menahan napas, seolah ikut masuk ke medan laga. Kalabendu mengamuk, berlari dengan sisa tenaganya sambil mengayunkan golok besar ke arah Raden. Suara desingan baja memecah udara. Namun Raden sudah siap. Dengan langkah gesit, ia menghindar ke samping, lalu menghantam tulang rusuk Kalabendu dengan siku keras. Suara retakan terdengar, membuat tubuh raksasa itu terhuyung keras ke dinding. Jeritan semangat membahana dari para pedagang. Mereka semakin yakin bahwa Dewa Keadilan seakan turun melalui tubuh Raden. Kalabendu, yang selama ini ditakuti, kini terlihat rapuh, penuh luka, dan kehilangan wibawa. Namun, amarahnya justru kian membara. Ia meraung, menebaskan golok secara membabi buta hingga beberapa tiang besi roboh. Raden melompat, menghindari ayunan maut itu, lalu meraih sebatang besi panjang di lantai. Dengan teriakan keras, ia menghantam lengan Kalabendu yang memegang golok. BRAKK. Golok itu terlepas untuk kedua kalinya, terlempar jauh dan menancap di lantai beton. Kalabendu menjerit kesakitan, lututnya akhirnya jatuh menghantam lantai. Melihat kesempatan itu, Raden tak ragu lagi. Ia maju, meninju wajah Kalabendu bertubi-tubi, hingga suara pukulan bergema di seluruh gudang. Setiap hantaman seakan mewakili penderitaan pedagang yang selama ini ditindas. Hingga akhirnya, dengan pukulan terakhir, tubuh Kalabendu ambruk telentang. Kali ini, ia benar-benar tak sanggup bangkit. Sorak-sorai pedagang meledak bagai gelombang. Mereka masuk ke gudang, mengangkat Raden tinggi-tinggi sebagai pahlawan. Air mata haru bercampur dengan pekik kemenangan. Pasar ini kembali milik kita. Tak ada lagi pemerasan, tak ada lagi ketakutan. Teriak salah satu pedagang, membuat semua orang bertepuk tangan dan bersorak semakin keras. Di tengah keramaian itu, Raden menatap langit-langit gudang yang suram, lalu menarik napas panjang. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak sindikat yang mungkin akan bangkit kembali. Namun malam itu, satu tirani telah runtuh. Pasar direbut kembali oleh rakyatnya, dan nama Raden akan dikenang sebagai pembebas.